Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Rizalea Putri dengan NIM 21042261. Di matkul Manajemen Risiko dan Kebencanaan, saya akan mereview paper yang berjudul Analisis Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Kualitatif Pendekatan di Turki, Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Latar belakang. Manajemen bencana adalah bidang multidisiplin di mana berbagai bidang keahlian dan lembaga kerja sama secara internasional. Koordinasi antar lembaga yang berbeda diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, fungsi mereka sehari-hari. Fenomena yang terus-menerus menjengkelkan ini diperparah oleh proses yang tidak terkoordinasi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pengalaman koordinasi profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Namun, itu sudah terjadi setelah intens dinyatakan bahwa media sosial harus digunakan untuk berbagi informasi dengan cepat. Disarankan untuk menerima pelatihan kepemimpinan, dan memasukkan media sosial ke dalam proses koordinasi meningkatkan manajemen risiko bencana. Hal ini akan membantu dalam pemahaman dan implementasi yang baik langkah-langkah yang diperlukan. Metode riset. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, digunakan wawancara berlangsung 977 menit dengan 31 orang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk eksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam manajemen bencana proses. Dalam penelitian kualitatif ini, diterapkan pola fenologis dan proses penelitian meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi makna data. Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna peristiwa, mengamati fenomena yang tidak terduga, dan dampaknya. Metode ini menitik beratkan pada proses daripada hasil, atau bisa disebut dengan output. Penelitian kualitatif mencoba mengembangkan gambaran kompleks mengenai permasalahan atau persoalan yang sedang diteliti. Pendekatan ini melibatkan identifikasi banyak faktor yang terlibat dalam suatu situasi dan mengungkapkan peristiwa tersebut secara keseluruhan. Pola ini bertujuan untuk memahami proses atau fenomena yang diteliti orang, apa maknanya, dan apa maknanya diwakili oleh yang mengalaminya. Dengan menggunakan pola seperti itu, langkah-langkah yang tidak memihak, menentukan area masalah dan mencari pertanyaan, menentukan desain penelitian, memilih kriteria peserta, mengumpulkan data, menganalisis, dan menulis tugas akhir laporan diikuti. Hasil penelitian. Hasilnya disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang mencakup informasi demografis peserta untuk memastikan distribusi gender yang setara. Upaya dilakukan, namun karena kebanyakan pegawai perempuan yang bekerja di daerah tersebut, bencana institusi yang menduduki posisi ketua tim ke atas lebih sedikit. Laki-laki lebih banyak dalam distribusi gender. Dalam penelitian tersebut, awal pertanyaannya adalah tentang definisi koordinasi. Setelah melakukan penelitian ini, kami mengidentifikasi 4 kategori berbeda dan 20 kode yang sesuai. Kategori yang muncul dari pertanyaan penelitian terkait dengan koordinasi meliputi koordinasi prabencana, permasalahan koordinasi, dan saran. Hasil yang ditampilkan di bawah ini selaras dengan pertanyaan dari peneliti. Dari hasil wawancara, dijelaskan koordinasi dengan konsep komunikasi, pengelolaan informasi, kolaborasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan lapangan. Para peserta terutama mengungkapkan koordinasi sebagai komunikasi. Hasil dalam topik ini menunjukkan bahwa koordinasi adalah komunikasi yang utuh, memastikan komunikasi tidak terputus, merupakan
kondisi yang diperlukan untuk memastikan koordinasi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi berdasarkan informasi yang akurat dapat menjamin koordinasi. Permasalahan koordinasi antara lembaga, yaitu permasalahan dalam sistem komando. Kejadian diklasifikasikan sebagai penugasan yang tidak pasti. Permasalahan pelaksanaan rencana bencana, multi otoritas, birokrasi, dan kurangnya kesatuan bahasa. Permasalahan yang diungkapkan dalam kategori kepemimpinan diberi kode, seperti kebingungan otoritas, otoritas yang ketat, perbedaan pengalaman institusional, dan kepemimpinan celah. Telah terungkap bahwa yang paling intens dari kode-kode ini adalah kebingungan otoritas. Dalam pengelolaan sumber daya, terlihat bahwa berbagai permasalahan dikodekan sebagai kebutuhan akan personel yang lebih terlatih, sumber daya manusia yang tidak memadai, pengelolaan sumber daya yang tidak sistematis. Masalah ini yang paling signifikan dalam bidang ini adalah kebutuhan akan tenaga profesional bencana yang berkualitas. Ketika komunikasi dipertimbangkan, kurangnya informasi merupakan kendala yang paling umum, diikuti oleh hilangnya komunikasi dan infrastruktur. Memperkuat koordinasi code cloud, solusi untuk mengatasi tantangan koordinasi, dan memperkuat sistem yang ada pada saat ini. Peserta mengidentifikasi beberapa bidang untuk meningkatkan koordinasi, termasuk pelatihan koordinasi, pertemuan pasca bencana evaluasi, pendidikan tentang literasi media sosial, kerja berwibawa di lapangan, dan fleksibilitas yang seimbang serta kode otoritas. Terutama literasi media sosial muncul sebagai aspek dalam koordinasi penanggulangan bencana yang efektif. Sekian dari review paper saya. Eh, Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.